Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel Ojowedi agar makin berkembang di kemudian hari. Baik teman-teman, cerita hari ini kita akan bercerita tentang jelangkung teman-teman. So, jika kalian sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah berlatar Jakarta tahun 90-an. Disclaimer dulu ya teman-teman. Nama-nama karakter dan lokasi spesifik sengaja disamarkan. Apabila teman-teman bertanya atau menebak seputar hal itu hak teman-teman, tapi kami tidak akan mengiyakan. Oke? Teman-teman sudah siap? Kita mulai. Sebut saja mereka adalah Tommy, Leo, dan Acong. Mereka adalah pelajar kelas 2 SMA di sebuah sekolah peninggalan Belanda. Kalau sekarang mereka kelas 11 ya teman-teman. Sekolah mereka berseberangan persis dengan sebuah rumah sakit besar yang juga peninggalan zaman Belanda. Ketiganya sangat akrab di sekolah meski berbeda jurusan. Tommy saat itu disebut A2. Mempelajari ilmu eksakta, namun lebih menitik beratkan mata pelajaran biologi. Sedangkan Leo dan Acong mengambil jurusan yang saat itu disebut sebagai A3, yaitu mempelajari ilmu sosial dan ekonomi. Saking akrabnya, mereka suka pulang sekolah bersama-sama karena mereka tinggal di kota yang sama, Bekasi. Saat jam istirahat setelah selesai makan di kantin, apabila masih ada waktu, mereka sering nongkrong bersama di bangku panjang depan kelas Tommy bersama anak-anak A2 lainnya. Ya memang tidak ada salahnya juga anak A3 nongkrong bareng anak A2, atau sebaliknya. Pertimbangan utama sebenarnya banyak yang suka nongkrong depan kelas A2 Tommy adalah karena posisinya berada di paling belakang, dekat dengan laboratorium. Kelas A2-nya Tommy sangat teduh dan nyaman untuk bercengkrama, sambil membicarakan suatu hal yang tak terlalu penting. Saat bercengkrama sambil bercanda, mereka juga suka mendengarkan Walkman. Kalau zaman sekarang MP3 ya teman-teman, atau pemutar yang ada di gadget kita. Jadi mereka suka mendengarkan Walkman, membaca majalah, bernyanyi bersama, dan ada yang suka bermain jelangkung. Ya, bermain jelangkung di sekolah. Peralatan bermain jelangkung yang satu ini pun sangat sederhana. Mereka menggunakan jangka, sehelai rambut, dan kertas untuk menulis deretan huruf alfabet A sampai Z dan deretan angka 0 sampai 9. Cara bermainnya juga sederhana. Jangka diikat ke sehelai rambut yang cukup panjang, lalu ujung pensil pada jangka akan bergerak seolah menunjuk huruf dan angka yang merangkai kata atau informasi tentang waktu. Lalu siapakah yang menggerakkan jangka tersebut? Tidak lain adalah arwah yang mereka panggil. Ya, betul. Jelangkung adalah permainan memanggil arwah.
Ritual memanggil arwahnya didahului dengan mantra yang lebih mirip nyanyian. Cerita permainan yang melibatkan arwah ini pun masih eksis sampai sekarang. Lanjut berbicara soal mantra, lirik yang paling konvensional, jalangkung jalangkung, di sini ada bla bla bla. Datang nggak di, silakan diisi ya teman-teman. Pulang nggak di, silakan diisi. Tulis di kolom komen ya teman-teman. Begitu terus dirapalkan berulang-ulang sampai jangka bergerak sendiri ke kiri atau ke kanan atau bahkan berputar. Jika jangka bergerak itu menandakan adanya arwah yang sudah datang, maka mereka yang sedang bermain akan mengajukan pertanyaan. Biasanya seputar nama si arwah, umur berapa saat kematiannya, dan penyebab kematiannya. Apabila sudah selesai dengan arwah yang satu dan ingin mengundang arwah lainnya, tinggal mempersilahkan arwah sebelumnya untuk pulang dengan mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Lalu kembali mantra pemanggil jalangkung. Jelangkung, di sini ada pesta bla 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 dirapalkan untuk mengundang arwah lainnya. Ada yang menganggap serius permainan ini, namun ada juga yang menganggap omong kosong permainan ini belaka. Banyak yang menganggap serius dan berpikir jangka bisa bergerak karena arwahlah yang menggerakkan dan mencoba berkomunikasi. Sedangkan yang menganggap omong kosong mungkin saja berpikir kalau jangka bisa bergerak karena faktor angin atau kebetulan saja. Lalu dipersepsikan arwah sedang berkomunikasi. Bagi Tommy dan Acong, mereka atau permainan jelangkung itu sebenarnya hanya omong kosong. Tapi buat mereka, lumayan dalam rangka istirahat dan seru-seruan. Suatu kali beberapa teman sedang bermain jelangkung. Ola, teman perempuan mereka yang memegang ujung helai rambut yang diikat ke jangka. Lalu seorang lagi sudah menyiapkan peralatan tulis untuk mencatat pesan si arwah. Lalu mantra dirapalkan bareng-bareng oleh mereka yang berani melakukan permainan ini. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Saat merapalkan mantra pemanggil arwah, Tommy dan Acong juga beberapa teman lainnya melakukannya sambil menahan tawa. Bagi mereka, mantra pemanggil jelangkung nadanya mirip lagu anak-anak Po Ame-Ame, Belalang Kupu-Kupu. Disitulah salah satu bagian lucu dan serunya. Tak lama jangka mulai bergerak-gerak. Nah, tuh, ada yang datang nih, seru Ola. Lalu pertanyaan mulai diajukan. Nama kamu siapa? Ujung jangka bergerak menunjuk ke huruf T, I, N, A. Tina. Kamu umur berapa? Kemudian jangka itu menunjuk ke arah 1, 7, yang artinya 17. Tommy menyeletuk sambil sedikit tertawa kecil. Wow, Sweet 17, sebaya kita. Nama Tina, cewek, pasti, kata Tommy. Kenalan dong, canda Tommy dan yang lainnya tertawa terkekeh-kekeh. Tapi beberapa pemain mimiknya tetap serius. Ola melanjutkan pertanyaan. Kamu meninggalnya kenapa? Lalu jangka bergerak ke huruf S, A, K, I, T. Sakit. Sakit panu ya, celetuk Acong sambil tertawa kembali. Bermain jelangkung di sekolah mereka jangkanya cepat sekali bergerak, yang artinya arwah cepat hadir.
Ada yang berpendapat hal itu dikarenakan sekolah mereka adalah sekolah tua peninggalan Belanda dan di seberangnya juga ada rumah sakit tua yang beroperasi sejak zaman Belanda. Masuk kamar mayat. Setidaknya seminggu sekali saat waktu pulang sekolah, Leo meminta kedua temannya mengantarkan ke kantor pos untuk mengirim surat atau kartu pos ke seorang teman perempuannya yang tinggal di Palembang. Menurut pengakuan Leo, ia adalah sosok sahabat penanya. Namun Tommy dan Acong tidak percaya sehingga sering menggodanya. Ngaku aja sih kalau itu bokin lo, alias pacar. Untuk menuju ke kantor pos, yang jaraknya sekitar 500 meter dari sekolah, mereka kerap mengambil rute potong kompas berjalan masuk ke dalam rumah sakit besar itu yang memiliki akses jalan ke Fakultas Kedokteran satu universitas yang sangat terkenal. Pintu utama keluar masuk Fakultas Kedokteran itu tidak seberapa jauh lagi ke kantor pos. Antara rumah sakit itu dan Fakultas Kedokteran itu memang sudah menjadi satu bagian. Berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, konon para calon mahasiswa dan mahasiswi kedokterannya saat masa ospek harus mengambil nomor atau nama yang dipasang di ujung kaki jenazah di kamar mayat rumah sakit itu. Pintu akses yang menghubungkan rumah sakit dengan Fakultas Kedokteran itu terletak di bagian belakang gedung universitas. Jika Tommy, Leo, dan Acong berjalan dari sekolah menuju kantor pos, maka pada bagian sayap kiri belakang gedung universitas ada jalan berupa selasar menuju ke kamar mayat rumah sakit. Sebenarnya pintu bagian depan kamar mayat juga tidak jauh dari jalan menuju kantor pos. Namun mereka bertiga tentu saja kerap melewati pintu yang menuju ke arah Fakultas Kedokteran, lalu keluar dari pintu utama Fakultas Kedokteran universitas itu. Teman-teman, ada yang tahu universitas apa? Silakan ditebak ya teman-teman. Namun, di hari itu, hari Senin, seragam sekolah mereka adalah putih-putih, mirip seragam perawat. Terbesit dalam benak Acong menuju ke kantor pos dengan melewati kamar mayat. Tes nyali yuk, kita lewat kamar mayat, tantang Acong. Ayo, siapa takut? Sahut Tommy. Ogah ah, sergah Leo. Berbeda dengan kedua temannya itu. Ah, payah loh, cela Acong kepada Leo. Akhirnya Tommy dan Acong pisah jalan dengan Leo. Leo lurus ke arah akses pintu Fakultas Kedokteran, sedangkan mereka berdua belok kiri ke arah kamar mayat. Sekitar 15 meter dari pintu kamar mayat, bau tak sedap sudah terhirup penciuman mereka. Ya, itu adalah bau bangkai. Mereka berdua menutup hidung mereka. Memang rumah sakit itu juga dikenal sebagai tempat di mana mayat-mayat korban pembunuhan, kecelakaan, atau mayat-mayat tanpa identitas yang tidak jelas keluarga atau kerabatnya disimpan sampai tempo lama waktu tertentu. Di depan pintu kamar mayat terdapat semacam papan pengumuman yang mirip mading yang ada di sekolah. Tommy dan Acong menghampiri papan pengumuman itu. Ternyata itu untuk memajang foto mayat-mayat tidak beridentitas. Di bagian atas terdapat tulisan, "Apakah Anda mengenali mereka?" Tommy dan Acong melihat foto-foto mayat-mayat itu. Buset Tom, ini orang hancur, pecah jadi 3 bagian, kata Acong saat melihat satu foto sosok tubuhnya hancur koyak di bagian dekat leher, lalu di bagian bawah antara kemaluan dengan paha. Bergidik pula mereka dibuatnya. Ada keterangan di bawah foto itu yang menerangkan bahwa mayat itu terlindas kereta berjenis kelamin perempuan
umur diperkirakan 30-an tahun. Foto-foto mayat lainnya juga tidak kalah mengenaskan. Tommy dan Acong melanjutkan jalan mereka masuk ke dalam kamar mayat itu. Mereka melihat petugas keamanan sedang membantu petugas kamar mayat memindahkan sesosok mayat lelaki dari dipan dorong ke dalam lemari penyimpanan mayat. Mayat itu tak mengenakan penutup tubuh sehelai benang pun. Telanjang. Tubuhnya terlihat dekil. Mungkin itu mayat seorang tunawisma. Para petugas terlihat begitu santainya menangani mayat itu. Sambil saling bercerita diselingi tawa kecil di antara mereka. Pasti mereka sudah terbiasa dengan kondisi demikian. Lain halnya dengan Tommy dan Acong. Sebenarnya mereka cukup tegang sedari depan kamar mayat yang juga nampak banyak kurung batang bertumpukan begitu saja. Begitu mereka keluar dari kamar mayat, keduanya merasa lega. Kita nggak ditegur satpam ya. Mungkin kita disangka perawat kali. Soalnya seragam kita putih-putih soalnya, kata Tommy. Sepertinya sih gitu. Setuju, kata Acong. Akhirnya, ketiganya bertemu di kantor pos. Acong meledek Leo. Katanya nyalinya kecil. Leo, dia merasa kecut karena diledek oleh kedua temannya. Tapi mau bagaimana lagi? Nyalinya memang tidak sebesar kedua temannya itu. Kembali bermain jelangkung. 2 hari kemudian, di jam istirahat sekolah seperti biasa, sehabis bersantap di kantin, mereka melanjutkan nongkrong di depan kelas A2 dan lagi-lagi seperti biasa mereka bermain jelangkung. Namun kali ini si Daniel yang memegang sehelai ujung rambut dan jangkarnya. Tommy, Leo, dan Acong dan beberapa teman lainnya sebagai peserta permainan saja. Mantra kemudian dirapalkan bersama-sama. Jelangkung, jelangkung. Terus mereka lapalkan hingga 3 kali. Hingga pada mantra keempat, jelangkung, jelangkung. Syair belum tuntas, namun jangkar sudah berputar-putar. Lalu Daniel berbisik kepada teman-temannya. Udah ada yang datang nih. Ini dengan siapa? Tanya Daniel. Jangka bergerak. S A N T I. Santi. Nah, cewek nih, kata Acong. Umur kamu berapa? Kemudian jangka bergerak. 3 dan 4. 34. Jadi, yang datang Santi berumur 34 tahun. Mbak, kata beberapa yang ada di situ. Mbak meninggalnya kenapa? K E L I N D E S. Kelindes? Kelindes apa, Mbak? Tanya Daniel lebih lanjut. K E R E T A. Kereta. Arah jangka bergerak. Beberapa yang ada di sana terlihat bergidik. Mungkin membayangkan bagaimana wujud korban terlindas kereta. Tiba-tiba tanpa ditanya, jangka bergerak lagi. T O M Y. Tommy. Terdengar gumaman. Loh, kok nama lo disebut, Tom? Kali ini Tommy diam tak berkomentar. Jangka bergerak kembali. A C O N G. Acong.
Cong, nama lu juga disebut, gumam yang ada di situ. Tommy dan Acong diam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat pasi. Kening mereka mulai berkeringat. Lalu mereka saling bertatap-tatapan. Leo pun menegur kedua sahabatnya itu. Lo kenapa berdua? Teringat rupanya sosok Santi adalah korban kereta yang kelindas yang berada di kamar mayat rumah sakit di depan sekolah mereka, di mana informasinya mereka lihat di papan pengumuman saat mereka nekat melewati dan masuk ke dalam kamar mayat di rumah sakit tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Jangka kembali bergerak. M, A, U, mau. I, K, U, T, ikut. Jadi jika dirangkai dari pertama, Santi berumur 34 tahun, mati terlindas kereta api, mau ikut Acong dan Tommy. Sontak Acong dan Tommy berlari ketakutan. Teman-temannya berusaha untuk menstop Acong dan Tommy, tapi sepertinya tak tertahankan. Hingga akhirnya mereka meninggalkan permainan itu begitu saja. Seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Esoknya ketika pelajaran sekolah sudah mulai, Leo dan beberapa teman yang lainnya tidak mendapati Acong dan Tommy masuk sekolah. Ketika dikonfirmasi ke guru piket, ternyata mereka mendapatkan informasi bahwa Acong dan Tommy hari itu sakit demam tinggi. Ketika pulang sekolah, Leo dan beberapa teman lainnya yang kemarin ikut bermain memutuskan untuk menjenguk Acong dan Tommy di rumah mereka. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka tiba di sana, baik di rumah Acong dan Tommy, dua-duanya menunjukkan wajah ketakutan, keringat yang bercucuran, serta mereka selalu berteriak, "Jangan datang! Jangan datang, jangan mendekat, jangan mendekat." Teman-temannya berusaha bertanya kepada mereka berdua di setiap kunjungan itu. Cong, kenapa Cong? Tom, kenapa Tom? Setiap kali Acong dan Tommy melihat ke satu sudut ruangan, mereka selalu berteriak, "Jangan, jangan, tolong, jangan, jangan." Rupanya gangguan itu diperhatikan oleh orang tua baik Acong dan Tommy. Sehingga orang tuanya Acong dan Tommy pun bertanya kepada teman-temannya, terutama Leo, yang merupakan sahabat mereka. Ya, Leo pun bercerita bahwa beberapa hari yang lalu mereka sempat melewati sebuah kamar mayat di rumah sakit yang berada di seberang sekolah mereka. Lalu Tommy dan Acong itu nekat masuk ke dalam kamar mayat. Lalu setelah itu mereka bermain jelangkung. Tepatnya ketika mereka bermain jelangkung, muncullah mau ikut Tommy dan Acong dari arwah yang diundang di jelangkung tersebut. Hingga akhirnya barulah orang tua Tommy dan Acong tersadar bahwa ternyata ada satu sosok arwah yang mereka panggil yang kemungkinan ikut atau mengikuti mereka dari kamar mayat yang mereka masuki ketika itu. So, teman-teman, bagaimana menurut kalian?
Masih termotivasi atau masih ingin bermain jelangkung? Kami tidak menakut-nakuti teman-teman. Tapi alangkah baiknya memang kita tidak bermain-main dengan sesuatu yang gaib, yang berhubungan dengan dunia arwah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memisahkan kita dengan mereka dengan dua dimensi yang berbeda. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk menjadi satu dimensi, itu lain cerita teman-teman. Mereka akan bersosialisasi dengan kita seperti kita bersosialisasi dengan makhluk hidup lainnya. So teman-teman, biarkan mereka berada di dimensi mereka dan kita di dimensi kita, hidup bersama tanpa saling ganggu. So, terima kasih ya teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Budi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojo Budi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar teman-teman terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru di channel Ojo Budi. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Budi kepada teman-teman lainnya, silakan diklik tombol share-nya ya teman-teman, dan bagikan kepada teman-teman lain, agar mereka juga bisa mendapatkan cerita-cerita dan hiburan dari channel Ojo Budi. Baiklah teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.